Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesempatan bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan kehadiran beliau kita telah diberikan ilmu yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mentransfer ilmu sampai pada saat ini. Oke teman-teman, masih semangat hari ini? Ya, alhamdulillah. Udah makan siang semua? Sudah, alhamdulillah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, saya ada sedikit kata-kata motivasi, terutamanya untuk diri saya sendiri ya. Menjadi seorang guru adalah sebuah panggilan atau kecintaan yang tulus terhadap ilmu pengetahuan serta keinginan untuk membantu membangun generasi masa depan. Menjadi seorang guru bukan hanya sekadar mentransfer ilmu, terima upah, terus pulang, tapi ada tanggung jawab besar kita terhadap Sang Pencipta. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, selanjutnya kita mendengarkan nasihat atau kata-kata sambutan dari perwakilan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustazah Laini. Kepada Ustazah Laini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari Senin ini Allah izinkan kita duduk bersama di ruangan ini untuk kembali belajar ya. Karena belajar itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Hari ini kita belajar, besok kita belajar, seterusnya juga kita belajar. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau semuanya. Selamat datang teman-teman semua di ruangan ini. Kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita, Ustazah Fina Khairina. Harapannya adalah ketika kita belajar hari ini, apapun yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian bisa kita aplikasikan di lingkungan tempat kita bekerja dan juga bisa kita bawa dan kita aplikasikan dimanapun kita berada. Ketika kita belajar hari ini di ruangan ini, maka ilmunya itu bisa kita gunakan dimanapun, saat ini, nanti, dan kedepannya. Sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, semoga kita bisa selalu menghidupkan budaya positif sehingga setiap kali, dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, dalam setiap aktivitas kita, semua yang kita lakukan itu semuanya itu bernuansa positif. Yang positif itu insya Allah itu yang terbaik. Misalnya ketika nanti kita berdiskusi dengan rekan sejawat kita kedepankan budaya positif. Jika mungkin kita ingin memberikan masukan, saran, maka mari kita bangun budaya positif ini sehingga saran dan masukan yang kita sampaikan kepada teman-teman kita dapat diterima dengan baik seperti itu. Misalnya nanti kita akan berhubungan sama anak-anak kita, sama juga. Walaupun umur kita lebih tua, tapi ketika kita bersosialisasi, ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, maka yuk kita gunakan juga budaya positif sehingga sesuatu yang disampaikan dengan cara yang baik, sesuatu yang disampaikan dengan cara yang positif, maka insya Allah penerimaannya juga akan positif. Mungkin ini saja sambutan dari saya. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, dan tentu seperti yang sudah sampaikan tadi, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh kita
dan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saja. Terima kasih banyak untuk seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan materi dari Ustazah Fina. Kepada Ustazah Fina kami persilahkan. Dengarkan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar kembali bersama-sama ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bersama saya Fina Khairina MPD, ya, guru penggerak angkatan 11 Komisi SDIT Askia Biren. Inilah wadah kita untuk mengasah kembali ilmu-ilmu kita di dalam dunia keguruan. Jadi ilmu kita itu tidak hanya sebatas menyampaikan materi kepada siswa, namun dibutuhkan skill-skill tertentu dalam hal menghadapi anak-anak didik kita. Ya, pada hari ini tanggal 19 Agustus 2024 kita akan belajar bagaimana budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan tempat kita bekerja ataupun di lingkungan sekolah kita. Oke, sebelum kita mulai, satu pertanyaan jujur, ya. Adakah Ustazah merasakan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang aman dan nyaman? Aman dan nyaman dalam segi apa? Boleh diutarakan? Segi teman, segi kondisi hati, segi kondisi pikiran. Ada yang mau berbicara? Coba cek, cek satu lagi. Yang mau memberikan pendapatnya. Apakah sekolah kita sudah menunjukkan kondisi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman? Aman dan nyaman. Itu. Siapa? Coba Ustazah Frida. Ya. Ustazah Frida mau bandingin nih sekolah sama di sini. Gimana ya? Baik, terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Kalau ditanya, sekolahnya gimana? Sudah terasa aman dan nyaman kah? Kami baru menjalani kurang lebih sebulan. Kalau ditanya, saya merasa bahwa hampir di semua tempat kerja, ini ngomongin tempat kerja ya, ada sisi nyaman dan amannya. Alhamdulillah, di tempat terdahulu ada sisi nyamannya, kan sudah lama sudah menemukan nyamannya. Kalau di sini kami baru menjalankan sisi nyamannya, belum ditemukan gitu, karena prosesnya juga dalam ruang lingkup pekerjaan dengan anak-anak. Insya Allah, alhamdulillah sejauh ini sudah lancar. Kalau sesama teman-teman guru belum terlalu akrab seperti itu. Jadi kalau ditanya nyamannya, nyaman dengan anak-anak, insya Allah sudah. Sama teman guru belum, karena pendekatannya belum terlalu dalam seperti itu. Kalau aman, insya Allah aman. Ada satu lagi yang mau berbicara. Selamat datang para guru hebat. Ya, mari kita bersama berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, mau bagaimanapun anggaplah Askia ini tempat kita mengabdi untuk negeri. Kalau tidak ada cinta, maka akan sulit bagi kita untuk mewujudkan anak-anak kita yang memiliki disiplin positif. Sebelum kita mulai, saya akan berikan satu kasus. Ini terjadi di dalam mapel. Biasa terjadi di dalam mapel, kita lagi periksa, tiba-tiba ada anak rantau konjok pas di jam ngajar kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan?
untuk bisa menuliskan jawaban. Ini sepengetahuan Ustazah aja. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dari kasus ini terjadi antara guru dan siswa yang mengalami kegugupan. Nah, jadi di sini gurunya yaitu sebagai Pak Seno. Pada pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau menurut saya tidak, karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno ini lebih memperparah keadaan anaknya yang sedang kegugupan dan diberikan tindakan dengan menunjuk-nunjuk yang menggunakan tangan dan mempermalukan dari depan. Itu lebih ke tindakan tindakan yang bukan seorang pendidik ya, karena siswa yang sedang berada pada fase itu harus kita dampingi, kita perhatikan, karena kita harus mengetahui dulu apa masalah dia dan kita harus mampu menyelesaikan masalah dia, bukan menambahkan kegugupannya sehingga dia lebih malu lagi depan temannya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya ini konsekuensi. Karena kalau hubungan itu memang perbuatannya itu salah dan diberikan hubungan, sedangkan konsekuensi ini dia masalah dia sendiri bukan dengan orang lain, dan dia dihadapkan langsung dengan tindakan dari gurunya tanpa mengetahui dulu letak permasalahannya apa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti jawabannya boleh di tag di depan di sini. Ya. Nah, jadi dalam konsep budaya positif ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan nantinya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua perubahan paradigma belajar, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi. Nah, kejadian yang tadi itu nanti kita belajar di slide ke-6. Dan yang ketujuh segitiga restitusi sambungan dari slide ke-8. Oke, next. Dalam disiplin positif, nah harus kita ketahui dulu apa itu disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, apakah itu kesadaran kita sebagai guru, siswa, maupun wali murid kita. Wali murid itu juga harus kita sadarkan. Jangan hanya ego sendiri. Meskipun mereka menganggap dirinya berbayar di sini, tapi mereka harus punya sadar diri untuk apa? Untuk sekolah ini memang bisa menciptakan disiplin. Kemudian memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sogokan itu tahu? Pakai ini? Tidak. Untuk anak tidak pakai ini. Kita bilang aja sih, abang belajar dengan baik, nanti Ustazah kasih hadiah. Itu sudah sogokan.
dan itu bukan budaya positif. Nah, nanti kita lanjut lagi. Kemudian apalagi kita sebagai pendidik, ya tujuannya apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, kemudian baru bisa kita mengenai apa itu disiplin. Nah, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Benar atau tidak? Supaya patuh, tertib. Kenapa di kelas ada peraturan kelasku? Untuk apa? Patuh. Apakah patuh itu kita mendoktrin anak untuk dia melakukan itu karena dipaksa atau karena kesadaran sendiri? Sini, nanti kita bisa lihat peraturan kelas kita itu masuk kemana. Apakah itu dilakukan karena mereka terpaksa atau kesadaran sendiri? Jika sudah muncul kesadaran sendiri, maka budaya positif di sekolah kita sudah top. Tapi jika anak kita melakukan hal itu karena terpaksa, diomelin guru, tidak dikasih nilai yang baik oleh guru, maka itu bukan kesadarannya. Next. Belajar dengan paradigma baru. Kita ketahui kurikulum kita saat ini menerapkan kurikulum merdeka dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Ada apa aja? Itu P5, ini P3. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Kedua, bermandiri, boleh. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif itu apa? Bernalar kritis dulu. Bernalar kritis dulu. Baru kreatif. Kalau dia sudah bisa bernalar, otomatis dia sudah kreatif. Kalau kreatif, bernalar kritisnya terus di belakang kan? Tidak. Jadi jangan keputar-putar, ya. Jangan terbalik-balik. Ayo, cikgu, jangan terputar-putar dan jangan terbalik-balik. Dimulai dulu dimana? Kenapa kita butuh paradigma? Supaya nanti pembelajaran yang kita rancang ini dia berdiferensiasi. Apa maksud berdiferensiasi? Ya, sesuai dengan tahap anak didik kita. Soalnya nih, ada yang kelas 1 sesuai dengan umur mereka. Kelas 2 tingkatkan lagi. Kelas 3 tingkatkan lagi. Kelas 4 sampai kelas 5 beda level mengajarnya. Ya. Nah, ini dia. Bagaimana nantinya ketika kita menghadapi situasi atau permasalahan, ya, jadi kita harus punya kontrol diri dulu. Yang pertama, guru itu mengontrol murid. Yang kedua, kita ini sebagai penguatan positif yang efektif dan bermanfaat bagi siswa kita. Karena kita yang pegang pengontrolannya, maka kita yang harus jadi penguat positif mereka. Ya, nanti kita lihat bahwa kritik yang kita berikan itu membuat anak kita merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Mereka belajar dari kesalahan, kemudian mereka memperbaiki. Ketika mereka memperbaiki, maka karakter yang kita ciptakan dalam elemen profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai. Seperti itu. Kemudian menguatkan lagi bahwa kita orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Arti memaksa bukan dipaksa secara brutal, tapi dipaksa dalam kebaikan ataupun kebajikan. Kita akan bermain peran. Ada peran A dan peran B. Ini ada peran Humaira
Tugas si A itu mengepal tangannya, salah satu tangannya. Bayangkan dalam kepalan ini Anda punya harta benda berharga, nggak mau dilepas. Ya. Yang kedua, coba rebut harta temanmu ini. Bagaimanapun caranya, apakah itu harus dibujuk, dihardik, diintimidasi, dimarahi, atau digoda, atau digelitik sekalipun, silahkan, bebas. Harus dapat. Kita lihat nanti di sini kita akan menunjukkan sikap dan sifat kita. Itulah yang namanya karakter. Maka anak kita nanti diibaratkan seperti itu. Oke, silakan. Hitungan 3 kita berdiri. Udah 1, 2, 3. Yang A, siapa yang A nih? Yang A genggam tangannya. Ya, yang A, dia punya harta berharga. Tangannya. Yang B, usahakan. Apapun usahanya bebas. Foto aja, mau tanggalan, silahkan. Rebut, belajar. Direbut hingga terbuka tangannya. Terserah mau diapain. Mau diapain tempatnya. Ayo, kita tunjukkan sikap kita. Kita mau mendapatkan ini yang B. Yang B harus punya komitmen. Harus punya komitmen. Yang B harus punya komitmen bahwa saya harus dapat. Yang A, saya nggak mau kasih. Saya nggak mau kasih. Boleh, jangan bebas. Boleh ditunjukin. Oke, ada yang dapat? Ada yang dapat? Nah, itu terbuka. Oke, udah ada 1 terbuka. Ya. Oke, berarti pemenangnya B. Ya, ini B. 10, siapa yang berhasil? Oke, ya, dipertahankan. Ya, saya berkomitmen apapun yang berharga bagi saya pertahankan. Yang B, yang bisa dilepas. Kenapa Anda mau melepaskannya? Apakah itu tidak berharga? Itu sudah ada sampai di otak ini bahwa itu harta benda berharga. Tapi kegiatannya sama doi ya. Jadinya terbuka. Ya, karena tadi bisa menggelitik. Menggelitik. Oh ya, menggelitik. Akhirnya pasrah. Iya, kadang sesuatu hal, ancaman itu datang, berat bagi kita. Kekritikan itu adalah sebuah ancaman bagi kita yang mengiratkan kita. Pada titik itu kita menyerah. Akhirnya udah deh, pasrah. Kamu ambil aja. Segitu. Ya, jadi pasrah di sini bukan berarti lepas begitu aja. Dikritikin tahan. Apapun yang kita bisa tahan dalam kritikan itu, tapi kita sudah berjuang. Ketika itu tetap diambil, maka itu adalah kuasa dari Allah. Ya, yang B, yang jadi peran B. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Bagaimana mendeskripsikan peran kita di sini sebagai B? Ayo, siapa yang mau bicara? Ini yang B, ini yang jadi B. Ini A. Oh, A, ini B. Saya nggak dapat ini, karena saya mau. Namanya nggak sebanding. Dapatnya nggak sebanding. Oke. Jadi ini. Iya. Siapa tadi yang B?
bisa menuntutnya. Saya sudah mungkin menggunakan berbagai praktik. Iya, tidak bisa menuntutnya. Nah, teman-teman, apa sih hikmah dari permainan itu? Tidak boleh menuntut. Tidak boleh menuntut punya orang. Harus mempertahankan apa yang kita anggap berharga bagi kita. Iya, dalam elemen profil pelajar Pancasila masuk ke elemen apakah itu? Mandiri. Selain itu, penalaran kritis. Selain itu, ada lagi. Jangan lupa teman-teman bahwa yang pertama itu kita punya Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Ya. Dan satu memperjuangkan apa yang sudah dia punya. Yang satu berusaha apa yang orang punya pengen saya dapat. Karena itu juga hak saya, milik saya, rezeki saya dari Tuhan yang sama. Kenapa nggak boleh? Ya kan? Nah, disitulah yang menunjukkan bagaimana nantinya kita menerapkan karakter iman kepada anak kita. Kedua, mandiri, benar. Kenapa mandiri? Jaga milik sendiri. Sering terjadi pensil, buku bertertaran, nggak ada yang punya. Ini punya siapa? Nggak ada pun. Begitu kita ambil, udah jadi milik kita, lapor ke saya. Ya, terbentuklah karakter. Oh, besok-besok kita jaga pendidikan. Sampai sini paham kawan? Paham? Nantinya ketika ada permasalahan yang seperti itu bisa diterapkan. Nah, sini lagi dari hal yang tadi bisa menimbulkan motivasi kita. Ya, kenapa ada motivasi seseorang siswa itu dalam belajar? Dia punya indikator. Yang pertama, dia termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, nggak mau dapat ikop bahasanya, atau nggak dapat hukuman. Ini ustaz saya baru tahu ikop. Tahu ikop? Kami di sini menggunakan istilah hukuman itu sebagai ikop, tidak bilang hukuman, tapi bilangnya ikop. Nah, jadi kalau terdengar nanti bahasa dari guru yang sudah lama diikopin, atau salah kami diikop. Nah, ikop itu adalah memberi sanksi ke anak atau hukuman ke anak. Kemudian, kenapa dia bisa timbul motivasi untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain? Apakah itu ibunya di rumah, ayahnya di rumah, gurunya di sekolah? Yang ketiga, kenapa motivasi itu bisa muncul? Menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Dari tiga faktor ini, mana yang lebih mantap? Tiga. Karena itu memang munculnya atas kesadaran sendiri. Nah, kalau misalnya muncul karena dua faktor ini, bisa atau tidak? Bisa. Tapi dalam budaya positif itu tidak boleh. Kita memberi hukuman ke anak, memberi hadiah. Ini ya, memberi hadiah. Sebelum belajar ini, dulu saya sering kasih bintang banyak-banyak, kasih hadiah per minggu, belilah coklat tos yang harga 1.000 untuk anak. Cuma berapa satu kelas 30 kita doang. Seminggu 30.000 rela kita keluarkan buat mereka. Biar apa? Biar nantinya mereka belajar dengan tertib, muncul motivasi dalam diri mereka. Ternyata apa yang saya lakukan di masa lalu itu keliru. Jika ada di antara teman-teman punya persepsi seperti itu, maka ubahlah dan sekarang sadarlah dan sekarang budaya positif yang ingin kita terapkan di STIS-nya tidak seperti itu. Ya, ini jujur, kita nggak ada orang lain. Siapa yang sedang pernah melakukan, saya suka beri hadiah untuk anak. 2, 3, 4. Jadi dulu sering itu hadiah saya simpan. Ya. Kemudian apa lagi? Menghindari ketidaknyamanan. Tahu nggak caranya? Bagaimana perilaku kita guru dalam berkomunikasi dengan anak sehingga menimbulkan
dapat imbalan. Kita kasih hadiah, ya kan? Nah, bagaimana yang dia benar-benar murni? Inilah dia sadar bahwa tugas saya seorang murid melakukan apa yang diperintahkan guru, melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang murid di sekolah, itu baru benar. Ada nggak anak kita di sekolah seperti itu? Ada. Ada. Di antara 30 siswa ada 10, ada 5. Berarti dia sudah muncul motivasinya karena kesadaran dirinya sendiri. Yang lain, tinggal kita pertimbang bahasanya. Ya, kita pertimbang boleh pakai ini dulu boleh. Jangan lama. Ya, jangan setahun kita belajar di kelas itu, setahun kita berikan ini untuk mereka yang tidak punya kesadaran diri. Berikan ini 1 bulan. Terapkan 1 bulan untuk bisa apa tujuan kita ke sana. Nggak semua proses langsung jadi. Tidak ada step by step. Boleh lakukan ini? Boleh, tapi jangka pendek. Ingat jangka apa? Pendek. Kalau di antara ustazah melakukan jangka panjang, maka jangka panjang berarti introspeksi diri. Apa yang salah dari saya? Oke, next. Motivasi. Untuk memunculkan motivasi itu, pasti yang jadi walau dan kelas pasti ada membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya kan? Siapa yang akan buat? Beda ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Beda bersama? Beda. Yakin beda? Yakin nggak beda? Yakin. Kalau peraturan kelas, setiap kelas pasti sudah lihat itu contohnya. Peraturan kelas. Tiba-tiba lihat tuh, siapa yang buat itu? Sekolah. Guru. Mohon maaf, kami sebagai guru tidak terlibat dalam penyusunan peraturan kelas itu. Artinya yang buat adalah lembaga. Siapa? Lembaga. Kemudian di mana terlibatnya kita? Interaksi kita dengan siswa kita di sini, di keyakinan kelas. Mau seperti apa kelas kita? Mau seperti apa kehidupan mereka di dalam kelas kita? Maka kita ciptakan mereka melalui keyakinan kelas. Disitulah muncul motivasi-motivasi yang tadi, sehingga menyadarkan diri mereka bahwa mereka itu memang melakukan sesuatu bukan karena paksaan, bukan karena menghindari ketidaknyamanan, bukan karena mendapat imbalan, tapi karena apa? Karena apa? Kesadaran diri sebagai nilai kebajikan. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu punya tahapan. Yang pertama, abstrak dari peraturan. Abstrak itu tahu apa? Abstrak, tidak terbentuk. Tidak nampak. Iya, memang tidak nampak. Sedikit aja kalimatnya tidak panjang, namun mudah diingat. Ya. Kemudian apa lagi? Berupa pernyataan universal. Kalau kami dulu cuma 1 keyakinannya, 1 untuk semua. Tidak ada teman. Buat keyakinan kelas itu sesuai kondisi kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, artinya tidak menggunakan kata jangan. Dilarang boleh? Dilarang dan jangan mana baik? Jangan. Nah, jangan. Dilarang. Gunakan kalimat positif. Kemudian semua pada kelas itu terlibat membuat, bukan karena keinginan kita sendiri. Seperti itu. Ya, tidak boleh egois. Karena kelas ini kelas bersama. Seperti itu. Kalau saya selalu seperti itu. Ini kelas siapa? Warga kelas 6C dulu. Siapa yang punya tanggung jawab? Semua. Nggak saya panggil ketuanya. Ketuanya tidak arahin. Kita next. Nah, ini contoh kita buat keyakinan kelas. Harus kita diskusikan dengan teman-teman. Tempelkan, baru kita ambil 1 kalimat untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Next. Ini kebutuhan mereka. Ada anak yang datang ke sekolah itu sudah terpenuhi cinta dan kasih sayangnya dari rumah. Yang aneh itu, ada anak yang datang ke sekolah kita kosong, butuh cinta, butuh kasih sayang.
30 menit untuk pembukaan, menanyakan kabar siswa, makan atau belum. Seperti itu. Dapat apa dari hari ini? Kita dipanggil gara-gara dia telat, kita dimarahin. Dimarahin dari rumah sampai sekolah, lesu, hari ini boleh ditanya buku kita, dielotin kita, mana bukunya? Kok nggak bawa buku? Gitu. Yang lain lagi dia double dapat siapa? Makanya ada kadang-kadang anak susah kita luluskan. Ini yang harus jadi pedoman kita, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan lihat videonya bagaimana kebutuhan dasar seorang muslim. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun buminya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis
sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan Kasus di kelas atau di mana, ya apakah siswa itu membuat masalah atau tidak. Jadi harus punya 5 posisi kontrol dalam diri kita. Itu namanya kontrol restitusi. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima itu kita sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini ada posisi yang kurang tepat dan ada posisi yang lebih tepat. Ya, posisi yang lebih tepat itu otomatis berada di level tertinggi, yaitu sebagai manajer. Manajer, nah ini dia. Kalau penghukum itu kita membuat anak itu memang kita hukum, kita beri sanksi atau bahasa kita di sini kita beri blok. Kita suruh dia keliling lapangan, kita suruh dia hormat bendera, atau kita buat dia tugas tambahan. Itu namanya penghukum. Yang kedua, kita buat dia menjadi bersalah. Tuh kan, gak bawa PR, nambah lagi hari ini. Tuh kan, gak bawa pensil, mau tulis di mana? Gak bawa buku tulis di mana? Itu membuat dia merasa bersalah. Kemudian teman itu bagaimana? Teman, oh nggak bawa buku, sana punya kertas nih, tulis di kertas dulu ya. Tapi nanti janji, habis itu pindahin ke bukunya, boleh? Ya kan? Dia salah sebenarnya, tapi kita nggak ngejar dia salah. Kita tetap dukung dia, seakan kita teman dia yang selalu memberi dukungan. Setelah punya kertas, kalau saya selalu kayak gitu, punya kertas di kelas itu pasti banyak kertas UPS sediain. Kalau mereka nggak bawa buku, silahkan tulis di kertas UPS ini. Nanti catatan pulpen merah, pindahin atau salin ulang ke buku catatan. Misalnya pelajaran bahasa Arab, buat tanda tangan. Nanti selesai dipindahin, baru ustazah konten. Jangan konten dulu, nanti dia nggak merasa itu dikerjakan. Ya, seperti itu. Buat catatan kecil supaya apa? Itu dukungan kita ke dia, buat dia merasa nyaman. Yang keempat, pemantau. Ini beda kasus. Ya, ini beda kasus. Misalnya pemantau, kita duduk tuh di situ, tengok aja anak-anak berkeliaran, pantau aja dulu. Sepak bola, tiba-tiba gedung, dah kena. Pantau, artinya setelah ada kejadian, baru kita klarifikasi. Saya tuh sering tuh, saya selalu lihat, nah dulu, nageo kejadian sini. Nah, memantau. Kemudian ceritakan kronologi kejadiannya seperti apa. Nanti ketika kita menyelesaikan masalah dia, baru kita masuk ke tahap manajer. Nah, bagaimana tahapannya? Kita nonton video berikut ini. Kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir di waktu keliling sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini Jadi kita sudah nonton video, ada 5 kasus dan 5 penanganan. Jadi dari 5 kasus itu
Dari kasus satu kasus tapi 5 cara penanganan. Penanganan yang paling tepat adalah penanganan manajer. Kenapa manajer? Manajer itu memberi solusi. Memberi solusi. Mana solusi yang tadi diberikan oleh guru yang tadi itu? Jam berapa dia bisa bangun? Dengan cara apa dia bisa bangun cepat? Beredar alarm dan dibantu oleh anggota keluarga. Nanti itu solusi bagi dia. Kadang kita alarm aja kita, tapi kadang-kadang terabaikan. Tapi jika ada yang mengingatkan, maka itu akan menjadi apa? Kebaikan untuk si murid. Nah, bagaimana langkahnya? Maka langkah yang kita terapkan nanti namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya kita tanya kenapa dia terdampak hari ini. Terus stabilkan dulu. Walaupun suasananya tegang, dia tahu dirinya salah karena terlambat, tapi kita stabilkan terlebih dahulu. Kemudian ditanya lagi validasi. Kenapa dia bisa terlambat? Dia lupa menyedap alarmnya. Validasi tindakan dia. Kemudian yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Artinya apa yang bisa dia lakukan untuk bisa mengubah keterlambatannya tadi. Agar segitiga restitusi inilah yang akan kita gunakan nantinya ketika kita punya siswa yang bermasalah. Contoh, saya mau bagaimana penerapan kita dalam hal misalnya anak kita nggak sengaja makan sambil jalan, minum sambil jalan. Hal sepele ya. Bagaimana menerapkan langkah segitiga restitusi itu untuk mengingatkan dia bahwa perilaku dia itu tidak baik. Ya, kita panggil, stabilkan dulu identitasnya. Anak, kalau dipanggil ibu guru, dia takut. Sampai kita sekolah dulu, posisikan kita sekolah dulu. Kalau udah dipanggil guru, pasti ada sesuatu, ya kan? Nah, dia takut. Nah, sana siapa? Kairi, sini dulu. Mesti dia tuh dalam jantungnya udah begitu. Katanya, ada apa saudara? Ya, sini dulu, sini. Besok baru kita SD, bukan SMA. Ya, ada masalah penanganan. Jadi saya kasih tahu penanganan SD. Kalau anak-anak silakan seperti yang diajarkan oleh Ibu Lucy. Kalau dia ketakutan, bagaimana penanganannya? Supaya dia rileks. Nah, tenang, tanyakan, stabilkan dulu identitas dia, stabilkan dulu segala perasaan dia. Sudah tenang, baru kita tanya. Tadi ibu lihat, Ustazah ya, Ustazah lihat apa makan sambil berjalan? Benar. Tanyakan. Benar. Nah, kemudian validasi. Kenapa ya abang makan sambil berjalan? Lupa, buru-buru. Itu jawaban dia. Nanti random lagi jawaban dia. Kita nggak tahu. Validasikan lagi. Kira-kira menurut abang boleh nggak ya kita makan sambil berjalan? Nggak boleh. Apa ya hadisnya? Validasi lagi. Apa ya hadisnya? Bacakan. Ada di sini soal yang bisa? Pernah makan sambil berdiri atau La yasrabana ahadku qa'iman. Kalau dia nggak bisa, ajarkan maju ke ASD, ikutin lagi, ditirukan lagi. Nah, kalau udah tahu, maju ke menanyakan keyakinan. Dalam agama kita sudah diajarkan cara makan yang baik. Jadi kalau kita mau sehat, kita gitu. Biar apa? Biar otak ini terekam makannya supaya sehat, makannya supaya makanan yang dia makan tercerna dengan baik. Pertama kerekaman anak-anak kita ini. Jadi makannya harus sambil duduk minum atau makannya. Seperti itu. Selesai. Jangan lupa kita akan masih anak SD atau oke, next. Lagi. Nah, ini satu lagi kasus. Masuk ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu keluarga di
positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Siapa? Sudah lama nggak berusaha? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain? Kenapa? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengatakan mereka Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia dengan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh Pak fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gambaran, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil lebih jauh untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan
berprinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa menunjukkan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya yang fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami ilmu kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara terbuka ini atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih berbahan dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan selalu berpikir begini. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang sama telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari menetapkan segitiga persekusi, perlu diperhatikan beberapa. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Ini adalah suatu usaha perbaikan dan pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga persekusi, mengharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai leader dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
diharapkan mulai menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan dulu agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berikan. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Sudah selesai, ya. Itulah cara-cara kita dalam menyelesaikan masalah. Nantinya mungkin kita dapat kelaskan. Nah, di sini sebelum kita tutup, adakah dari teman-teman mau bertanya atau mungkin sudah punya kasus ini? Bagaimana cara menyelesaikan? Di sini kita mau tanya, dari sekian tata cara kita menyelesaikan masalah murid, apakah masih boleh prosesnya dengan cara ini? Apakah masih boleh? Dari tata cara yang sudah kita pelajari, apakah masih boleh kita menyelesaikannya dengan cara memberi hukuman? Jadi kita tadi sudah lihat 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Dari kelima ini kita sudah tahu bahwa posisi yang 5 ini yang lebih tepat itu adalah manajer. Bagaimana dengan penghukum ini yang berada di level pertama? Apakah boleh? Nah, inilah yang mau kita tekankan. Kita mau menciptakan budaya positif. Artinya tidak ada lagi tekanan. Kalau ada tekanan, kira-kira nyaman tidak? Aman tidak? Seperti itu. Janganlah jauh-jauh, kita aja. Setelah kata, saya potong gaji. Gimana rasanya? Senang? Sama dengan seperti berarti ada hukuman. Dari sikap kita terlambat datang, ada konsekuensi, diberi hukuman, yaitu potong gaji. Ya kan? Ya, kalau anak-anak kita beri hukuman seperti itu, apakah merdeka bagi mereka? Tidak. Kita aja yang potong gaji tidak merdeka. Ya kan? Tidak merdeka secara finansial kita yang sudah bersusah payah, harusnya lebih. Kan itu yang kita harapkan. Sama seperti anak, mereka mau merdeka, tapi kita beri lagi hukuman. Jadi bagaimana solusinya kalau mereka kayaknya nggak ada efek jerah, besok-besok gitu-gitu aja lagi? Bagaimana caranya? Jadi teman dia. Kita ambil level tengah, teman. Kemudian nanti baru kita pantau, baru ke manajer. Kita di sini ingin menerapkan bahwa nantinya mereka punya perubahan positif. Pelan-pelan, tidak ada yang instan. Jadi tunggu teman dia. Ada lagi? Dalam hal belajar mungkin? Tidak ada. Nah, tadi kita sudah buat satu kasus di sini, ya. Pak Seno langsung menunjukkan Siva sehingga dia lebih gugup, ya kan? Nah, itu kira-kira posisi kontrol di manakah Pak Seno berada? Tuh.
waktu saya tahu 5 kasus ini, sebelumnya saya lebih menerapkan prinsip memang tidak menghukum dalam kelas, tetapi saya lebih menerapkan prinsip tidak begitu bahasanya tidak mempedulikan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya seperti menghukum, saya sendiri kan, ya udah nggak usah dihukum, tapi juga tidak mempedulikan itu. Seperti itu. Apakah itu hal yang bisa dilakukan? Di bagian manajer juga saya juga belum menemukan hal itu. Jadi seperti kadang-kadang di posisi teman juga pernah saya lakukan, tapi untuk menghukum ini juga saya nggak peduli gitu. Jadi untuk ke depan juga kadang-kadang anak-anak mulai lagi gitu. Apakah hal itu bisa gimana gitu? Oke, kita cek solusi sama-sama. Ya, bukan 5 kasus ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, mau menempatkan diri kita itu sebagai apa? Siswa kita, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ini kembali lagi ke diri kita, apa sih tujuan kita mengajar mereka? Punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, dalam perjalanan ini kita abaikan sehingga kira-kira sampai nggak ke tujuan. Contoh, kita mau ke mata, ternyata sudah ada petunjuk bahwa di mata ada hal yang apa kita lewat, tapi kita mengabaikan. Langsung menuju ke sana. Kira-kira apakah kita bisa sampai ke tujuan? Tidak. Misalnya di Cianjur ada kejadian mobil truk terlintas atau sehingga badan jalan tidak bisa dilewati. Tapi kita mengabaikan. Orang bilang, balik, apalagi jangan itu lewat jalur belakang misalnya gitu kan? Ngapain? Iya itu. Tapi kita tujuan kita ke sana. Tapi kita mengabaikan apa caranya? Ya, mengabaikan hal-hal kecil yang ingin menjadi tujuan kita ke masa bisa sampai. Sehingga kita tersendat dan itu sampai Cianjur nggak bisa lewat. Sama seperti anak tadi, kita punya tujuan hari ini mereka bisa apa? Belajar bersama tentang nama-nama hewan, misalnya. Tapi dia udah bilang nih dari Ustazah nggak bawa apa? Buku. Kak tulis. Besok kita tanya hewan kelinci bahasa Arabnya apa? Tahu? Kenapa nggak tahu? Kak tulis. Ya kan? Artinya apa? Kita membuat kesalahan 2 kali. Ngajar lagi, ulang lagi. Harusnya review hari ini, bukan mengulang materi yang sama. Siapa yang kalah? Kita apa anak? Kita. Makanya butuh tujuan. Kalau nggak ada tujuan, apapun itu tidak akan tersampaikan. Oh soalnya, kalau saya nggak banyak hari ini perlu apa? Nah, segitu aja. One by one, step by step, perhatikan waktu kita. Karena anak-anak ini lama nulisnya. Di situ aja udah habis waktu. Tujuannya apa? Mengenal nama hewan dalam bahasa Arab. 10 aja, udah boleh. Perhatikan hewan yang ada di sekitar. Jangan jerapah yang di dalam kebun binatang yang ada di sekitar. Nyamuk, cicak, tunjukkan. Gitu. Ada cicak di kelas, tunjukkan itu. Ada nyamuk, tunjukkan itu. Ada belalang, tunjukkan itu. Yang dekat. Sehingga itulah yang melekat pada anak. Seperti itu. Jika ada waktu lagi, silakan. Hewan besar lagi, seperti itu. Namanya juga mau kenalin bahasa Arab hewan. Gitu. Ya, Ustazah. Gimana? Dapat pencerahan? Oke, teman-teman, itulah posisi kita dalam menyelesaikan masalah. Ya, usahakan tidak mengambil posisi penghukum sama membuat rasa bersalah. Kalau mau menghukum, mau bersalah,
Jadi kalau anak kelas rendah, posisikan diri kita sebagai teman. Kalau anak kelas tinggi, posisikan diri kita sebagai manajer. Ya, gimana? Apa paham di sini? Sehingga nanti kita memang mengharapkan budaya positif. Ustazah kami marah, tapi nggak marah. Tahu maksudnya? Ustazah kami marah, tapi nggak marah. Boleh kalau kita ngomong ustazah marah, ustazah sedang marah Nina, tapi lembut. Jangan keluarin ada petir, ya? Kalau keluarin ada petir nggak jelas marah. Ini ustazah lagi marah, marah banget. Kenapa? Jelasin. Jika mereka sadar. Nah, inilah budaya positif yang harus kita terapkan seperti yang tadi, tetap bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi demikian ya sebenarnya budaya positif kali ini dari saya. Tidak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini benar-benar kita lakukan setiap hari. Apa yang bisa kita ambil yang sudah kita sampaikan, semoga dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah kita bisa membantu kembangkan siswa-siswi kita semua menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang kritis, penuh hormat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian hari ini mari sama-sama kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Saya sebagai MC hari ini mohon undur diri atau tidak sah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
mendengarkan penjelasan Bu masuk sini. Oke, tadi yang punya kakak. Belajar dengan tertib sama. Ya. Nih, gelas rapi. Berarti dia bersih. Ya. Oke. Menjaga kebersihan masuk mana? Gelas yang rapi. Menjaga lisan. Menjaga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sore juga, Ustazah. Ya udah sholat asar nak? Sudah, Ustazah. Udah. Oke, Kak Nida tahu nggak kenapa Ustazah panggil Kak Nida ke sini? Tidak tahu, Ustazah. Tidak tahu ya? Iya. Iya, jadi begini. Tadi itu pas jam istirahat, ya Ustazah melihat Kak Nida itu makan sambil jalan. Betul atau tidak Kak Nida? Betul, Ustazah. Betul? Iya. Iya, jadi gini, setiap manusia itu pasti ada buat kesalahan dan hilaf. Apa mungkin kadang-kadang juga kita terlupa gitu kan? Ya tidak masalah sih kalau terlupa, tapi ketika melakukan sesuatu hal yang seperti itu tadi, apakah itu termasuk perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik, Ustazah. Tidak baik ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu perbuatan yang tidak baik, kakak tahu kan bahwa di sekolah kita ini ada aturannya. Ketika makan sama minum itu kita harus makannya lebih baik sambil duduk, dan itu adalah adab ya, adab kita terhadap makanan. Nah, jadi ini di sini Ustazah bukan menyalahkan Kak Nida ya, bukan menyalahkan Kak Nida karena melakukan kejadian yang tadi ketika jam istirahat. Di sini Ustazah mau memberitahu Kak Nida supaya Kak Nida ke depannya itu jadi siswa yang lebih baik lagi, mengingat lagi bahwa kita itu memang punya aturan-aturan ataupun adab-adab yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini ya. Iya. Ya, Kak Nida ingat nggak apa hadis tentang makan ataupun minum sambil berdiri? Ingat, Bu. Ingat, coba Kak Nida ucapkan. Bagaimana hadisnya? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan Iya. atau minum Iya. sambil berdiri. Iya, bahwa ada hadis Rasulullah mengajarkan kita bahwa dalam makan ataupun minum itu tidak boleh sambil berdiri. Jadi lebih baik seperti yang diajarkan Rasulullah, seperti yang dianjurkan Rasulullah, karena itu memang adalah sebuah kebaikan untuk kita. Nah, jadi ini ada satu lagi, bagaimana nantinya ketika Kak Nida tidak sengaja mengulang lagi makan ataupun minum sambil berdiri, apa yang akan Kak Nida lakukan? Langsung duduk. Ya, teringat ya, teringat bahwa nggak boleh makan sambil berdiri. Jadi kakak langsung duduk. Selain duduk, apalagi yang bisa Kak Nida lakukan? Beristighfar. Beristighfar. Iya, boleh kita beristighfar, minta ampun kepada Allah ya. Oke, boleh. Terima kasih Kak Nida. Jadi kedepannya semoga Kak Nida jadi lebih baik, jadi siswa yang lebih punya adab-adab gitu ya. Apa yang sudah kita pelajari itu dibawa dalam keseharian kita. Oke nak? Iya, terima kasih Kak Nida. Jadi semoga nanti Kak Nida ketika melakukan hal yang sama ingat, langsung duduk dan beristighfar. Iya, terima kasih untuk sore ini. Semoga Kak Nida jadi anak yang soleha. Oke, ya Ustazah juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan ya. Kakak juga minta maaf ya kalau misalnya kakak ada kesalahan. Iya, Ustazah maafin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Ya, saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.